Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Isviduro. Di sini saya akan berbagi video-video tentang polemik yang sedang viral sekarang. Topik kali ini adalah tentang nasab dan sanad ilmu Kiai Haji Imaduddin Utsman. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Isviduro. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Nasab dan sanad ilmu Kiai Haji Imaduddin Utsman. Imaduddin lahir pada tanggal 15 Agustus 1976 di Kampung Cempaka, Kresek, Tangerang, dari ayah Ki Sarman dan ibu Haje. Suara ia adalah pribadi yang baik, sederhana, jujur, karismatik, dan dermawan loman. Kiai Imaduddin Utsman ini terbilang memiliki garis keturunan yang bagus dan soleh. Hingga ada pertemuan leluhurnya dengan leluhur Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu di Raden Wiranegara atau masyhur dikenal Syekh Ciliwung bin Raden Arya Wangskara, sang pendiri Kersiaan di Tangerang abad 17 Masehi. Silsilah nasab Kiai Haji Imaduddin Utsman. Orang Kresek memanggil Kiai Haji Imaduddin Utsman itu dengan panggilan Ki Ganteng karena wajahnya memang tergolong ganteng. Adalah ulama yang punya nasab bagus, hingga disebut sebagai Al-Karim Ibnu Al-Karim Ibnu Al-Karim. Berdasarkan penuturan orang tuanya, yakni Ki Sarman dan Had Suara, serta diambil dari manuskrip silsilah yang Qoyid dan Sikoah, seperti dari Isbat Ashaf, Nakob Maroko, Irak dan Turki. Juga manuskrip atau naskah Mertasinga, manuskrip Serat Pandangan Tepas dalam Yogyakarta, bahwa telah tercatat bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman ini adalah putra dari Hajah Suara, binti Hajah Aminah, binti Hajah Harmunah binti Ki Utsman binti Bendo, binti Alim binti Abdullah, binti Ibrahim, bin Syekh Hasan Basri, bin Raden Ayu Fatimah, binti Raden Wiranegara, Syekh Ciliwung, bin Raden Arya Wangsakara, bin Pangeran Wiraraja, bin Prabu Gesan Ulun, bin Pangeran Soleh, bin Pangeran Muhammad Pamelakaran, bin Pangeran Abdurrahman Panjunan, bin Syekh Zatuk Kahfi, bin Syekh Zatuk Ahmad bin Syekh Zatuk Esa, bin Syekh Sayyid Abdul Qadir Kailani, bin Sayyid Junaid, bin Sayyid Abdul Qadir, bin Sayyid Suwaib bin Sayyid Abdul Jabar, bin Sayyid Abdul Rozak bin Sayyid Abdul Aziz, bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Solih, bin Syekh Sayyid Abdul Qadir Jalani, bin Sayyid Janki Dausat bin Sayyid Abdullah, bin Sayyid Yahya Ased Sahid, bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Daud bin Sayyid Musa Al-Sani, bin Sayyid Abdullah Al-Sani, bin Sayyid Musa Al-Jun, bin Sayyid Abdullah Al-Kamil, bin Sayyid Hasan Al-Musana, bin Sayyid Hasan Al-Mujabah, bin Sayyidah Fatimah Azad Zahra, binti Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad Rasulillah SAW. Silsilah di atas jalur dari ibunya yakni Ibu Ansyuara. Sementara dari jalur ayahnya tersambung ke Pangeran Jayakarta, Wijayakrama, penguasa Jakarta dulu di abad 17 Masehi. Pendidikan Imaduddin Utsman tercatat sebagai siswa di Sekolah Dasar Negeri SD Kresek 3. Dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri SMP Kresek. Kemudian belajar di Madrasah Aliyah Ma'ashabul Maimanana di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Stein, Sultan Maulana Hasanuddin, Banten di Serang sekarang Win Banten, Sarjana Agama serta Institut Ilmu Al-Qur'ani Ki Jakarta, dan memperoleh gelar Magister Agama, Sanad Ilmu dan Agama. Sebagai pengelana dan penuntut ilmu, Kiai Haji Imaduddin Utsman tidak berhenti pada satu guru semata, namun pada banyak guru. Artinya ia cukup lama menuntut ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Kelana ilmu dari ujung Banten hingga ujung Jawa Barat, dari Jawa hingga ke Mesir. Berpuluh ulama yang ia timba ilmunya hingga telah mengantarkan Imaduddin Utsman menjadi ulama yang punya potensi besar, melanjutkan tradisi keilmuan para sesepuh ulama besar yang mendahuluinya. Terkait dengan pelana ilmunya, Kiai Haji Imaduddin Utsman jelaskan dalam Tarjamatu Al-Mu'allif sebagai berikut.
Kiai Imaduddin Usman telah memperoleh ilmu dari ulama yang utama di zamannya, yaitu Kiai Haji Sanwani bin Abdul Aziz, dari Kiai Haji Sanja bin Kasmin, dari Kiai Haji Mufti Asnawi, dari Kiai Haji TB Hasuri bin Thohir, dari Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Amin, dari Kiai Haji Bustomi bin Jasuta, dari Kiai Haji Rafiuddin, dari Kiai Haji Rusdi, semuanya dari Banten, dan dari Kiai Haji Hasan Basri Karawang, Jawa Barat dari Kiai Haji Salahuddin Kaliwungu, dan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Bait Al-Katani Al-Iskandari Mesir. Guru-gurunya ini, jika dilihat dari ketersambungan sanadnya, adalah cucu murid dari Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Bilah Al-Zahid Al-Hafiz Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Seperti Kiai Haji Sanwani murid dari Abu Yasidik Kombong Baros, dan Abu Yasidik murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Dengan demikian, Kiai Haji Imaduddin Usman adalah cicit murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani, bukan cicit secara nasab biologis. Sanad ilmu dan agama ini diperoleh dengan rehlah dan mujahadah dari kiai-kiai yang berasal dari Serang Banten, Tangerang Karawang, Magelang dan Mesir. Karya ilmiah. Meski usia masih terbilang muda, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani banyak menulis dengan menggunakan bahasa Arab, sedikit yang berbahasa Indonesia, dan diantaranya ada yang berbahasa Jawa Banten. Saya mencatat karya-karya Kiai Haji Imaduddin Usman berikut ini. 1 Kitab Al-Fitrah Al-Nahdiyah fi Usuli wa Furu'i, Al-Sunnah wa Al-Jamaah, bahasa Arab fikih, akidah, dan kenuan. 2 Kitab Al-Syarah Al-Naimun Fisar Al-Jauhar Al-Maknun bahasa Arab, ilmu balagah. 3 Kitab Al-Ibadah, Fisar Matan, Al-Rahbiyah, bahasa Arab, ilmu waris. 4 Kitab Al-Jalaliyah fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, bahasa Arab, kaidah-kaidah fikih. 5 Kitab Talhis Al-Husul Fisar Nasam, Al-Warakat Film Al-Usul, bahasa Arab, usul fikih. 6 Kitab Al-Fath Al-Munir Fisar Nazam Al-Tafsirli Al-Syai Al-Samsami, bahasa Arab, ilmu tafsir. 7 Kitab Nihayat Al-Maksud Fisar Nasam, Al-Maksud bahasa Arab, ilmu sorof. 8 Kitab Al-Anwar Al-Bantani Yafi istilah ulama, Al-Basrah wa Al-Kufah, bahasa Arab, ilmu nahu. 9 Kitab Al-Burhan Ila Tajwid Al-Qur'an, bahasa Arab, ilmu tajwid. Kitab Al-Ta'aruf fil Muftadiin Lisuluk Al-Tasawuf, bahasa Arab, ilmu tasawuf. Kitab Al-Ta'aruf fil Muftadiin Lisuluk Al-Tasawuf, bahasa Arab, ilmu tasawuf. Di antara yang paling dikenal adalah Kitab Al-Fitrah Al-Nahdiyah yang ditasnif 4 tahun lalu. Kiai Haji Imaduddin Usman ini adalah sosok ulama yang produktif, menulis karya-karya ilmiah, dan kita menyebutnya sebagai penerus sanad, taklim dan tasnif dari Syekh Nawawi Al-Bantani, sang kitab kuning Nusantara. Kita tentu berharap ada banyak Kiai Imaduddin Usman berikutnya. 7 Fakta Kiai Haji Imaduddin Usman, ulama Banten yang mempertanyakan nasab habaib di Indonesia. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani makin banyak dibicarakan di jagat media sosial. Pidato dan pernyataannya mendapatkan tanggapan luas tokoh dan ulama terkait tesis Kiai Haji Imaduddin Usman yang mempertanyakan nasab habaib di Indonesia menjadi topik paling luas. Dapat respon publik. Ternyata Kiai Haji Imaduddin Usman punya argumen ilmiah yang kini terus jadi perbincangan jagat media sosial dan dunia akademik. Dalam jejak kesehariannya, Kiai Haji Imaduddin Usman punya beberapa kisah hidup yang perlu dipahami publik secara luas. Berikut ini 7 fakta Kiai Haji Imaduddin Usman, ulama Banten yang mempertanyakan nasab habaib di Indonesia. 1. Lahir dari keluarga ulama. Kiai Haji Imaduddin lahir pada tanggal 15 Agustus 1976 di Kampung Cempaka, Kresek, Tangerang, dari ayah Kisarman dan ibu Haje. Suara ia adalah pribadi yang baik, sederhana, jujur, karismatik, dan dermawan loman. Kiai Imaduddin Usman ini terbilang memiliki garis keturunan yang bagus dan soleh, hingga ada pertemuan leluhurnya dengan leluhur Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia.
yaitu di Raden Wiranegara atau masyhur dikenal Syekh Ciliwungu bin Raden Arya Wangskara, sang pendiri Kersiaan di Tangerang abad 17 Masehi. Dua pendidikan dengan kualifikasi yang jelas. Kyai Haji Imaduddin Usman tercatat sebagai siswa di Sekolah Dasar Negeri SD Kresek 3, dilanjutkan ke sekolah menengah pertama. Ada orang ngajak-ngajak perang, megang mik, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya. Perang sama polisi, bugot ente. Perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. Allah hafizahullah. Dari Banten dan dari Kyai Haji Hasan Basri Karawang, Jawa Barat dari Kyai Haji Salahuddin Kaliwungu, dan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Bait Al-Katani Al-Iskandari Mesir. بارك اللهم في شيخنا وسيدنا ومولانا كياهي الحاج عماد، ارفع اللهم درجاته، كثر اللهم مثوباته، ضاعف اللهم حسناته، أعل اللهم هماته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ شيخنا كياهي الحاج عماد بما حفظ به الذكر الحكيم. اللهم ارفع درجات شيخنا شريف هداية الله، ارفع اللهم درجاته في أعلى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. واجعل اللهم هؤلاء الطلاب والطالبات خير خلف لخير سلف. اللهم واجعل أنوار وبركات وأسرار وأنوار شيخنا شريف هداية الله موروثة في شيخنا كياهي الحاج عماد. اللهم اجعل بركات وأنوار ونفحات شريف هداية الله موروثة في شيخنا كياهي الحاج عماد وفي جميع الطلاب وجميع الطالبات. Barakallahu lihadihi al-balda wa ahlaha bil Islam min rajulin min ahli Misra ismuhu Syarif Hidayatullah huwa rajulun min ahli Misra li anna abahu Asy-Syarif Abdullah Imaduddin ismuhu al-kamil Asy-Syarif Abdullah Imaduddin kaismi. Diketahui pada tahun 2006 hingga tahun 2011 ia dipercaya menjadi ketua majelis wakil cabang. Abuhu min ahli Misra min Iskandaria wa ummuhu min ahli Cirebon. Yaltaqiyani fi Makkah hina kharaja lil haji. Summa hamala Asy-Syarif Abdullah Imaduddin Syarifah Mudaim ismuha Syarifah Mudaim ila Misra. Summa yuladu wulida al-walad al-awwal ismuhu Syarif Hidayatullah. Wa ta'allama hada Syarif Hidayatullah ila ulama'i min ahli Misra min Iskandaria wa min al-Qahirah wa min masyayikhihi Asy-Syaikh Zakaria al-Ansari. Wa zara katsiran ila jannati ulama'i Misra kasyekh Ibn Athaillah Sekandari wa Syekh Al-Busiri wa Syekh Yaqut wa Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili. Kama kunna fi Iskandaria zurna ila Syekh Al-Busiri faqad zarajtuna fil qadim ila Iskandaria ila Syekh Al-Busiri. Alhamdulillahi rabbil alamin, barakallahu lana wa li abaina wa ajdadina, amin ya Allah ya rabbal alamin. Summa raja'a Asy-Syarif Hidayatullah ila al-Jawa wa nasara al-Islam fi al-Jawa al-Gharbiyah. Fantasara al-Islamu intisaran sari'atan. Bahasa Indonesia min Cirebon ila Banten. Min Cirebon ila Banten al-an sukanha hawalai 50 milyun. Jawa al-Gharbiyah wa DKI Jakarta wa Banten sukanuha balagat 50 milyunan wa hum islamiyuna muslimun wa hum muslimun. Min aina islamuhum?
من الشريف هداية الله من أهل مصر من أهل إسكندرية وفي هذا اليوم المبارك جاء مرة أخرى رجل كريم وعالم كبير من أهل إسكندرية إلينا إلى بنتنا الحمد لله رب العالمين. أولا قبل أن ندخل أي مدينة أولا نتكلم مع أهلها. هل تأذنون لنا أن ننشر الإسلام في بلادكم؟ هل تأذنون لنا أن ندخل بلادكم لكي ننشر الإسلام؟ yang akan menjadi keputusan publik. Sebuah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa para kaum muslimin ketika ingin masuk ke kota Samarkand, mereka bertanya kepada ahlu qaryah atau penduduk sekitar, wahai penduduk sekitar, apakah boleh kami menyebarkan agama Islam di kota atau daerah ini? Inilah merupakan akhlak terpuji. لأن أهل سمرقند أحبوا الإسلام عندما رأوا هذه الآداب وهذه الأخلاق وأن جيشا منتصر جيش منتصر يخرج من البلاد. نعم خرج جيش المسلمين ولكن لم يخرج الإسلام. Para penduduk Samarkand sangat menyukai agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam datang ke kota tersebut dengan damai, dengan cinta dan persaudaraan, tidak ada peperangan. Walaupun mungkin ada beberapa prajurit yang telah memulai peperangan, telah keluar dari kota Samarkand itu, namun agama Islam tidak keluar dari kota Samarkand. كيف انتشر الإسلام في سمرقند؟ Bagaimana agama Islam bisa menyebar di kota Samarkand? كما انتشر الإسلام في بنتان في تهران. Seperti halnya agama Islam yang tersebar di daerah Banten ini. على يد الولي القطب الرباني شريف هداية الله. Di bawah dakwah Raden Syarif Hidayatullah. بالأخلاق والدعوة وليس بالحرب ولا بالسيف. Itu dengan dakwah rahmatan lil alamin, dengan cinta bukan dengan peperangan. بالأخلاق والدعوة وليس بالحرب ولا السيف. Dengan akhlak terpuji, muamalah terpuji tanpa dengan peperangan. سأذكر لكم قصة أخرى ولا أريد أن أكون طويلا عليكم في الدرس. Beliau akan mengisahkan kembali satu kisah dan ini kisah tidak akan dilanjutkan kembali dan insya Allah akan selesai sampai ini. وأطلب العفو من هؤلاء الأولاد والبنات الذين جلسوا تحت الشمس. Beliau meminta maaf kepada santriwan-santriwati yang duduk di bawah langsung terkena sinar matahari dan kepanasan. Banyak hina ucapnya yang saya khawatirkan dari Kiai Haji Imad ini. Apakah beliau mengerti dampaknya? Itu yang bisa aku rekomendasikan. Kita tidak bantah nasab mereka. Kita bantah usul fikih tidak seperti ini loh itu. Papar dia. Rumail kemudian menceritakan kisah Ibnu Hudamah dalam Kibat Atawabin. Itu ada alawiyah perempuan pergi ke Balkan Samarkand. Minta tolong kepada tokoh muslim, tapi tidak dikasih makan. Itu yang kemudian dipakai orang-orang pro-Balawi untuk jangan sampai menyakiti hati Nabi. Dalil itu saya omongkan ke Balawi Sepur, malah dibantah. Itu maksudnya bukan menjaga keturunan Nabi bukan. Tapi karena si Majusi masuk Islam itu menolong manusia. Dia tidak kasih syarat langsung ditolong katanya. Sedangkan tokoh muslim tadi bukan karena yang mau ditolong keturunan Nabi. Bukan karena itu, untuk bantuannya saja dia mampu, tanpa kasih syarat. Bebernya demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila video ini ada salah, kami mohon yang sebesar-besarnya, komentar dan saran Anda, saya tunggu. Tapi jangan lupa, subscribe dan like-nya. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Isviduro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.